Saya bersyukur di tengah-tengah kita semuanya ada Tuhan yang sangat mengasihi, mencintai kita. Katakan amin. Tuhan yang sama juga mencintai bangsa Indonesia. 80 tahun kita sudah mengalami kemerdekaan dan kita percaya tidak ada satupun yang kebetulan kalau kita menjadi warga negara Indonesia. Berapa banyak yang bangga menjadi warga negara Indonesia, katakan amin. Sekian tahun yang lalu saya sering kali dan hampir saudara jarang untuk bisa ada di tempat karena pelayanan dan juga kondisi yang membuat saya mesti harus ada di satu bangsa ke bangsa yang lainnya. Dan saya bersyukur oleh anugerah Tuhan saat itu saya belum mengerti dan belum bangga menjadi orang Indonesia. Saya kepengen jadi orang Cina aja atau orang Malaysia atau orang Singapura saudara. Bahkan saya kepingin menetap di sana. Itu keinginan cita-cita saya. Tetapi ketika Tuhan bawa saya untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Indonesia ini, ternyata sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang terpuji, ternama dan termasyhur. Yang percaya katakan amin. Justru lewat bangsa Indonesia ini ke depan akan ada banyak muncul misionaris-misionaris yang membawa kabar baik untuk menyampaikan Yesus Kristus Tuhan, dan salah satunya di antara kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Kita harus mengerti dan kita tahu bahwa kita harus bangga kalau kita dilahirkan di Indonesia. Kita harus bangga kalau kita ada di tanah yang kita cintai. Tidak ada tanah, tidak ada bangsa yang sebesar bangsa kita yang membuat kita boleh ada. Katakan amin saudara. Nah, sekali lagi kita bersyukur semua karena anugerah daripada Tuhan. Nah, firman Tuhan malam hari ini saya beri judul DNA Ilahi, mengenal tentang identitas kita sehingga kita boleh mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan kemerdekaan dan ujungnya Tuhan mau supaya kita menggenapi tema sepanjang tahun 2025, yaitu penuaian. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa hari-hari ini ke depan kita akan mengalami penuaian daripada Tuhan. Bukan hanya jiwa-jiwa, tapi berkat kekayaan bangsa-bangsa akan datang mengalir lewat pintu gerbang kita. Yesaya 60 terjadi dan tergenapi. Yang percaya katakan amin. Seringkali kita punya anak, punya keturunan, dan seringkali kita lihat anak kita mirip dengan ayahnya atau ibunya. Saya punya 3 anak. Yang pertama itu kolaborasi antara sifat papa dan mamahnya. Anak yang kedua kecenderungannya lebih banyak ke mamahnya, ya, sifat karakter dan lain sebagainya mirip. Jadi kalau yang perempuan itu mamahnya gitu ya, kalau pengen laki lihat Rehwel, jadi kelihatan sekali. Nah, sedangkan anak yang ketiga masih perjalanan dari Gresik Surabaya ke sini ya, naik kereta, itu mirip dengan saya saudara ya, mirip fotokopinya. Orang bilang, jemaat bilang, mereka berkata ini seperti Pak Gem, katanya seperti itu. Udah mirip semuanya saudara, termasuk juga tingginya semeter nggak sampai saudara. Sampai dia protes, papa ini loh kenapa kok seperti ini. Sekali lagi kalau kita diciptakan Tuhan, sekali lagi tidak ada yang kebetulan saya bilang seperti itu, karena kita ini adalah ciptaan di dalam Tuhan dan kita ini diciptakan menurut gambar serupa daripada Tuhan. Coba dan perhatikan, kalau setiap kali sesi foto yang paling tengah itu yang mana? Yang semampai tingginya, jadi titik sentralnya gitu kan saudara ya. Nah, saya berkata sekali lagi, tidak ada satupun yang kebetulan kalau kita dilahirkan dari keluarga yang punya orang tua, papa dan mama. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya bahwa kita ini adalah anak dari orang tua kita, dan kita percaya sedikit banyak kalau kita merenungkan kita punya sifat karakter seperti orang tua kita. Kenapa? Karena DNA-nya turun. Saya punya 3 bersaudara dan banyak orang menyampaikan bahwa saya itu mirip sekali sifat karakternya seperti orang tua saya, seperti mama saya, ibu saya. Saudara, kalau adik saya, orang bilang ini mirip, ini kayak ayah saya, kayak bapak saya. Saudara, ternyata DNA, kalau kita bicara tentang DNA, itu sebenarnya menentukan sifat dan karakter masing-masing. Kita berkata bahwa kita adalah anak Allah, katakan amin.
Tapi pertanyaan sederhana, apakah sifat karakter ilahi itu ada dalam hidup kita? Jangan-jangan kita ini ngaku-ngaku sebagai anak Allah. Next slide PowerPoint. Ketika saya belajar tentang kata DNA, dalam bahasa aslinya atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan deoksiribonukleik asid atau cetak biru. Atau sederhananya, kehidupan yang menentukan sifat dan karakter setiap makhluk hidup. Kalau kita sebagai manusia, kalau kita di antara suami istri memiliki keturunan, anak kita itu juga akan jadi copy paste-nya, gennya gitu ya, antara suami dan istri turun kepada anak-anak kita. Nah, saya nggak bahas tentang ke situ lebih panjang, tapi saya ingin sampaikan lebih dulu tentang bahasa Yunaninya secara Alkitab. Dalam bahasa Yunaninya psikis, artinya kodrat ilahi. Ternyata di Alkitab itu ada dalam firman Tuhan disebutkan bahwa ketika kita itu menerima jalan itu, menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat secara pribadi, saat itu sebenarnya dan kita dibaptiskan, saat itu sebenarnya DNA ilahi ditaruh dalam hidup kita. Kita mau buka next slide dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat berkata demikian. Kita mau baca ayat ini setelah hitungan yang ketiga supaya kita percaya dari firman yang diucapkan, diperkatakan, didengar telinga kita akan memunculkan iman, karena orang benar hidup oleh iman. Yang percaya katakan amin. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang percaya katakan amin. Ternyata saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, Dia memberikan sebuah anugerah. Harusnya kita nggak layak terima anugerah daripada Tuhan, yaitu keselamatan. Tapi karena jalan itu, ketika Yesus mati di atas kayu salib dan ketika Dia berkata it's finished, ketika kita percaya dan dibaptiskan, maka kita terima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Janji yang sangat berharga dan sangat besar itu adalah keselamatan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita ada di dalam Kristus dan kita dibaptis, saudara punya tiket masuk dalam kerajaan surga. Tentunya gak semudah seperti itu, kita mesti harus mengupayakan memelihara keselamatan itu. Nah, Tuhan mau supaya kita juga mengambil bagian atau memiliki kodrat ilahi. Tadi sudah saya sebut dan saya sampaikan, memiliki kodrat ilahi yang daripada Tuhan, sifat, karakter, kuasa dari Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan sebenarnya next slide, dari awal mula penciptaan Tuhan sudah memberikan DNA ilahi, kodrat ilahinya kepada manusia yang pertama. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Perhatikan ini, supaya mereka manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat berikutnya berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau saya baca firman Tuhan, saya selalu suka dengan ayat yang kalau kita lihat seperti 27 ini dikatakan kata dia, manusia, itu saya ganti dengan nama saya. Contoh ayat 27, maka Allah menciptakan Abraham Budi menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Abraham Budi. Laki-laki jelas dong, saya ini tulen laki-laki saudara ya. Dan perempuan istri saya diciptakannya Abraham Budi.
ganti nama saudara masing-masing. Jangan ikutan Abraham Budi, saya punya nama sendiri, saudara punya nama sendiri kan. Kita membaca sama-sama ya setelah itu yang ketiga. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan nama saudara. Loh, saudara punya nama apa enggak? Kasih nama sama Bapak Gembala nih kalau bisa dibaptis ya. Coba kita membaca setelah itu yang ketiga, ganti dengan nama kita masing-masing ya. Ayat 27. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan Abraham Budi menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Abraham Budi, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi setiap kita semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu mengasihi yang namanya manusia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, tidak hari pertama? Tahu jawabannya? Kalau diciptakan hari pertama, gelap gulita, petang dedet. Maka Allah itu menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dia sediakan semua yang menjadi keperluan kebutuhan. Saudara lihat dan baca ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Dan saya mau berkata saudara, yang amat baik dalam bahasa aslinya tov, yang terbaik itu sebetulnya jadi bagian yang namanya manusia. Tuhan sudah sediakan. Pada mulanya langit belum berbentuk, gelap gulita, Tuhan menciptakan terang dulu. Hari yang kedua, ketiga, keempat, begitu semuanya sudah tersedia, sudah diciptakan, baru pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Artinya waktu Tuhan menciptakan manusia, begitu jadi manusia, semuanya sudah tersedia. Dan Tuhan juga memberikan kuasa. Perhatikan tadi ayat yang ke-26, supaya Abraham Budi, supaya Otniel, supaya siapa lagi ya, Bowo, supaya kita punya kuasa. Katakan amin. Itu keinginan daripada Tuhan. Tapi karena ketidaktaatan, maka kehilangan kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa, semua pohon ini, buah-buah ini boleh kamu makan, tetapi buah yang ada di tengah pengetahuan baik yang jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi karena mereka tertipu dan mereka dibohongi oleh si jahat, akhirnya dibalik, kalau kamu makan, sebaliknya kamu bisa menjadi sama seperti Allah. Saudara, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa dan Alkitab berkata kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan gambar rupa Tuhan, atau dalam bahasa aslinya itu image, rupa, likeness Allah tuh kehilangan. Jadi penakut. Waktu mereka ada di Taman Eden, mereka enggak takut. Kenapa? Karena mereka dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. House of Glory, itu rumah kemuliaan, saudara. Hah? Oh, grace ya? Oh, keliru ini. Maaf, grace, anugerah, rumah anugerah. Saudara, mereka ketika ada di dalam Taman Eden, mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan Shekinah glory meliputi mereka. Tapi karena dosa, mereka kehilangan kemuliaan Tuhan, gambar, rupa. Mereka takut. Ketika Tuhan datang, mereka takut, mereka sembunyi. Kenapa? Karena dosa. Next slide. Saya mau bilang, dosa itu merusak rencana Tuhan, merusak DNA ilahi yang Tuhan taruh. Sudah tahu yang disebut dosa itu apa? Iya Pak, dosa itu mencuri, membunuh, berbohong, menipu. Oke, boleh. Tapi dosa dalam bahasa aslinya itu hamartia. Hamartia itu gini loh saudara. Hamartia itu seperti seorang pemanah, ketika dia memanahkan anak panahnya itu mesti harus tepat sasaran. Kan biasanya ada lingkaran yang paling dalam, kemudian agak besar, terus besar kan saudara ya. Ketika pemanah itu melepaskan anak panahnya dan kemudian melesat, tapi nggak tepat sasaran. Misalkan ini yang nggak tepat sasaran di tengah-tengah, di sininya, itu sudah hamartia. Kalau saudara
bilang aku enggak mencuri, membunuh, aku enggak berzina, aku enggak apapun juga. Tapi kalau saudara perjalanan hidup saudara itu mulai geser, melenceng, itu sudah hamartia, itu sudah salah, itu sudah dosa, itu yang membuat rencana Tuhan gagal. Sebenarnya setiap kita itu punya rencana yang terbaik yang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi kenyataannya enggak nyampe rencana itu. Ketika saya masih bekerja di kota Semarang ini, jadi saya pernah tinggal di kota Semarang dari 1991 sampai 1998, cukup lama di kota Semarang ini. Saya kuliah di Stik Kubang, Sekolah Tinggi Keuangan Perbankan. Dan kemudian saat itu saudara saya bekerja sebagai staf karyawan di sebuah perusahaan. Saya sebenarnya sudah undang bekas pimpinan saya datang, tapi karena 1-2 hal, rumahnya cukup jauh, dia usahakan kalau bisa saya coba atur. Tadi sudah WA telepon saya saudara, karena beliau yang salah satu yang tiba-tiba Tuhan titipi pesan, kemarin malam aku mimpi kamu bicara khotbah di sekian banyak orang, ribuan. Aku lihat kamu Budi. Dia yang titipi pesan Tuhan bahwa saya jadi hamba Tuhan. Saat itu saya masih jadi marketing. Dalam bahasa familiarnya itu salesman gitu saudara. Bahasa kerennya marketing, produksi. Di sini ada beberapa pabrik. Sampai satu kali saya ke arah Kendal sana, PT Novarindo, ada Jamuleo dan sebagainya. Saya masuk ke perusahaan-perusahaan itu yang besar-besar. Dan nyaris saudara terhilang, meskipun saya Kristen, anak Tuhan. Tapi jam kantor mau nggak mau saya mesti harus jadi karyawan yang baik. Pagi masuk, pulang sore. Kalau disuruh ngelembur. Lah kalau pas luar kota, Sabtu pulang sudah capek, lelah. Pengennya juga refresh. Saudara, mulai geser. Saya dulu pelayanan di kota yang saya cintai, kelahiran saya di kota Madiun, tapi begitu saya tinggalkan kota Madiun, saya kuliah, kemudian menikah di kota Semarang ini, saya percaya Tuhan, saya ibadah, tapi saya sudah tidak pelayanan lagi. Alasannya kan saya bekerja, butuh refresh. Alasan padahal itu tidak mau melayani lagi, saudara, butuh refresh saudara. Dan itu mulai melenceng dari rencana Tuhan. Saya masih ingat ketika itu saya ibadah di salah satu gereja dengan gembala di tempat ini di Jalan Gajah Mada. Saya sebutkan, saudara pasti tahu namanya. Satu kali saudara, saya hari Sabtu ibadah doa dan saya ikut ibadah doa. Duduknya di belakang karena saya keliling kerjaannya. Seluruh Semarang ini saya tahu saudara. Sampai jalan tikus yang kecil-kecil saya ngerti, saya tahu. Karena harus dari apotek satu ke apotek yang lainnya. Tapi keinginan untuk melayani lagi sudah mulai lemah. Tapi ada masalah, saya mulai datang kepada Tuhan. Sampai saking kepinginnya datang ibadah, kecapean berdoa, saking kusuknya. Saudara, saya berdoa kusuk. Jam 9 selesai, saya masih kusuk berdoa. Semuanya sudah pulang, saya ditinggal sendirian, masih kusuk berdoa alias tertidur. Sampai yang bangunkan itu ibu gembalanya berkata, Brur, ini ibadah sudah selesai Brur. Saya dibangunkan berdiri, saya noleh. Bapak gembalanya di mimbar cuman nunduk. Malunya luar biasa. Yang saya sangat menyesal, orang Semarang kok kebacut, aku gak dibangunkan. Semuanya cuma ngelewatin. Lu masih bisa nyalahin orang lain saudara. Geser. Panggilan saya sebetulnya sekian tahun sebelumnya saya sudah menyerahkan hidup sepenuh waktu buat Tuhan. Saya sudah ngomong sama ibu saya mau full time. Tapi ibu saya bilang jangan dulu, kamu kuliah. Makanya saya kuliah di kota Semarang. Justru di Semarang gak pelayanan, gak ke gereja lagi. Hari Minggu semuanya pergi ke gereja. Saya pergi mancing di tanah Mas sana loh saudara. Saya mancing di sana. Saya jadi karyawan. Untung bos saya nggak datang. Saya mau cerita ya. Saya dikasih pitcher zaman dulu, pitcher karena marketing eksekutif, pitcher. Semua cari duit, cari maka saya cari apa? Cari ikan. Waktu di tengah tanah pas tiba-tiba bunyi titit, tolong hubungi PT Novarindo. Matang belai ini kan gitu ya. Waduh, harus kemana? Harus pergi sana. Melenceng saudara.
Tapi sekali lagi, anugerah daripada Tuhan. Tuhan berkemurahan. Ayo kembali. Perjalanan hidup rohani ketika saya di kota ini sempat melenceng. Salah dosa. Tapi oleh anugerah Tuhan, saya boleh dibawa kembali kepada Tuhan lewat sebuah masalah dalam keluarga saya. Dan saya izin kepada pimpinan saya, Bu, saya harus pulang ke Madiun. Saya harus menyelesaikan keluarga saya. Singkat cerita, akhirnya saya tinggalkan kota ini. Pindah semua, termasuk juga istri saya pindah ke Madiun. Disitulah Tuhan mulai membawa kami untuk mengenapi destininya. Tiba-tiba Tuhan berkati secara ajaib dan kira-kira 2-3 tahun saya tinggalkan itu. Dan saya sekolah Alkitab di Surabaya. Sampai akhirnya merintis pekerjaan Tuhan. Sudah seringkali bisa melenceng, bisa keliru. Padahal dari awalnya Tuhan sudah berikan rancangan yang baik, masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi keadaannya gak sesuai. Kenapa? Karena dosa, hamartia, geser, saudara. Saya mau berkata kepada saudara, ayo ngertilah bahwa sebenarnya Tuhan itu punya rancangan yang besar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita mau lihat di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat, kita mau lihat ayat ini. Ayat 23 sampai 24 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lanjut Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kalau kami ada, itu karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan Tuhan membawa kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan atau jalan dengan iman. Saudara mungkin berkata, Pak, kok bisa ngalami seperti itu? Saudara, kita ini mengaku bahwa kita ini anak Allah, kita ini orang percaya, orang beriman, tapi seringkali kita tuh nggak pernah percaya dan nggak pernah mau berjalan dengan iman. Harus kelihatan dulu, harus real, harus nyata, harus seperti Thomas. Kalau aku bisa memasukkan jariku ke tangan yang berlubang paku, aku percaya. Seringkali kita ini dibawa ke sebuah pengertian harus ada dulu. Nyata apa tidak? Saudara, Tuhan mau supaya hidup kita yang kita hidupi sekarang ini dengan iman. Katakan iman. Iman itu apa, saudara? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Iman itu apa? Percaya pokoknya. Bagus. Iman itu apa? Ya sudah. Tapi kalau menurut saya iman itu semua yang tertulis dalam Alkitab itu jadi sebuah kenyataan. Dan itu butuh yang namanya tindakan. Yang percaya katakan amin. Satu kali anak saya bilang yang kedua, Pak, selesai SMA saya pengen kuliah di luar negeri. Kamu kok pengen keluar di luar negeri, kenapa? Ya pokoknya aku percaya. Terus gimana? Ya sudah pokoknya percaya. Aku kepingin, kalau sudah bilang pokoknya sudah tahu ya pokoknya. Gimana caranya? Pokoknya aku kepingin. Lah papa kan juga pelayanan kak, mesti harus berdoa. Ya gimana pokoknya. Lalu saya bilang gini loh kak, kalau kamu ingin sekolah kuliah di luar negeri, kamu mesti harus punya jembatannya, aksesnya ke sana. Yang pertama, kamu mesti harus punya paspor. Yang kedua, kamu mesti harus buka Google, searching universitas mana yang memberikan beasiswa. Kalau kamu dapat diterima di universitas, begitu dipanggil besok ya tanggal 30 Agustus berangkat, paspornya gak duwe, saudara. Bingung ya kan. Wah, akhirnya keburuk kepegang orang lain. Akhirnya anak saya nurut, saudara.
Ini buat jembatannya dulu. Petrus ketika disuruh Tuhan, kalau kamu percaya, keluar dari perahu. Kalau Petrus gak keluar dari perahu, dia gak akan pernah bisa berjalan di atas air. Betul apa enggak? Lumayan lah berjalan meskipun sempat tenggelam. Betul apa enggak? Tapi sudah lumayan mencoba. Pertanyaannya saudara, apakah saudara pernah nyoba? Kalau saudara berkata aku orang percaya beriman, nyoba apa enggak? Atau lihat bukti dulu, ada apa enggak? Saya mau berkata Rio juga sama. Terus gimana Pak? Buat paspor. Wah, buat paspor saudara. Akhirnya setelah buat paspor, dapat paspor. Kemudian dia searching, belum ada panggilan. Setahun belum ada panggilan saudara. Buka lagi, belum ada panggilan. Masuk lagi, belum ada panggilan. Sampai paspornya habis expirednya 5 tahun, tetap belum pergi ke luar negeri saudara. Apakah itu membuat dia berhenti? Tidak. Lulus kuliah saudara, ternyata dia harus bekerja. Impiannya untuk pergi ke luar negeri itu pupus sudahlah. Tapi membuat dia tidak pernah terhentikan. Karena dia percaya satu kali aku pasti bisa pergi. Gimana caranya? Saudara, dia diterima di sebuah perusahaan. Saya masih ingat karena saya papahnya nganter dia. Saya tanya di Surabaya, saya antar kerja pertama kali. Kamu digaji berapa Kak? 50.000. Wah lumayan loh, saya bombong dia. Banyak itu Kak. Banyak gimana, makan aja di Surabaya 25.000, belum nanti esnya 30.000, tinggal 20.000. Entek toh Pak. Ya enggak apa-apa lah, saya ngomong lagi ya tim dia, sabarlah. Enggak sampai lama 1 bulan dia keluar. Pergi lagi ke Jakarta. Lumayan di Jakarta Kak. Iya, ini 11-12 Pak. Kalau di Surabaya 50, ini juga sama 50. Tapi di Jakarta lebih susah. Saudara, saya bilang tetaplah jalan dengan iman. Entah gimana caranya Tuhan pasti buka jalan. Singkat cerita, Pak, aku mau pergi ke Bali. Saya tanya, ini dia tanya, kamu kenapa pergi ke Bali? Ya kalau mau naklukin raksasa itu gajahnya tuh harus di Bali Pak. Karena di sana kan banyak fotografer ini dan sebagainya. Saya pikir kenapa harus di Bali? Papa nggak punya teman hamba Tuhan. Saudara juga cuma 1, itu pun jauh. Ya kalau bisa ke Jakarta aja lah, nanti Papa titip-titipin teman-teman supaya bisa ibadah. Enggak, aku kepengen ke Bali. Akhirnya dia terbang, dia pergi ke Bali dengan keadaan yang sangat sederhana sekali. Dia masuk di sebuah perusahaan selama 3 tahun dikontrak. Disitulah langkah imannya semakin hari semakin kelihatan, destininya mulai tergenapi. Dan singkat cerita, 3 tahun masa kontraknya habis, dia mulai berdiri sendiri saudara. Satu kali saya masuk di kantor kerjanya, saya lihat, Kak, tiketmu kok banyak sekali. Kurang 1 Pak, mana? Benua Afrika, 4 benua. Dia sudah dudukin semuanya, tinggal 1 benua Afrika. Saudara, awalnya dari mana? Awalnya dari iman. Dia bilang, Pak, Tuhan itu baiknya. Pelayanannya Papa itu di kota Gresik, bukan kotanya, pinggir saudara. Masuknya kecamatan. Kalau ditanya sama teman-teman, kamu Gresiknya mana? Sama pabrik semen Gresik, ya masih ke selatan. Sama Gor Bung Tomo, ya masih masuk lagi. Mana toh? Ya masih 2 kilo lagi. Kok delesep banget toh? Ya, lah itu kan firman Tuhan menggenapi. Beritakan firman Tuhan sampai ke seluruh ujung bumi, kayaknya ujungnya di situ saudara ya. Masuk sekali. Tapi dia bilang Tuhan tuh bisa pilih saya ya Pak ya. Diangkat sama Tuhan. Jadi berkat buat banyak orang, kota-kota, bangsa-bangsa. Sekali lagi saudara, karena ada DNA ilahi yang ada dalam hidup kita, ada dalam kita semuanya yang percaya, katakan amin. Kita harus ngerti bahwa Tuhan ketika naruh DNA ilahnya, kita juga mengalami kemerdekaan, tidak lagi terikat dengan keadaan kita, keterbatasan kita. Tetapi ketika ada roh Tuhan, disitulah ada kemerdekaan. 2 Korintus 3:17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan ada di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita ini diberi DNA ilahi yang membuat kita bisa mengalami kemerdekaan, bisa lepas dari hukum dosa, hukum maut.
Jadi hukum dosa, hukum maut itu sama seperti hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu berkata benda barang apapun juga. Contoh, sapu tangan saya, benda barang ketika dilempar ke atas, dia akan turunnya ke bawah. Manusia kita masih itu dalam daging. Kecenderungannya untuk selalu berbuahkan yang jahat. Atau istilahnya pabrik dosa. Saudara, ada orang berkata kalau masih baby, anak itu gak berbuat dosa. Siapa bilang? Ketika masih kecil mungkin dia belum mengerti, tapi ketika balita, bayi di bawah 5 tahun sudah bisa ngerti, bahkan bisa berbohong. Ditanya sama maminya, "Adik udah makan?" Sudah. Padahal belum makan, saudara. Itu berbohong. Siapa yang ngajarin? Maminya? Enggak. Karena hukum dosa. Masa maminya ngajarin? Enggak, saudara ya? Enggak. Kenapa? Hukum dosa, hukum maut. Paulus bilang, aku ingin berbuat yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Aku kepingin buka yang baik-baik lewat handphone, tapi yang dibuka justru yang pornografi. Saudara, handphone kita ini jendela dunia. Di sini itu yang najis dan yang suci ada. Orang Surabaya, Semarang bilang tetonggonan, saudara. Begitu kita klik, itu yang paling najis, yang paling jahat ada di sini. Tapi kalau saudara mau klik untuk ibadah pengurapan, kemudian hamba Tuhan yang dipakai Tuhan juga ada di sini. Saya mau bilang, saudara, mau milih yang mana? Saya mau berkata, saudara mesti harus banyak ngasih makan roh kita. Kemarin kita dapat berkat waktu ibadah di Bandung. Paniko bilang berbahasa roh. Koralapatakara, terus koneksi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, terus itu sedang membangun manusia roh kita. Saudara, sering kali kenapa kita tuh lemah? Karena kita nggak pernah ngasih makan roh kita. Satu kali ada sebuah ilustrasi, ada kambing. Saudara, kok sapi toh? Maaf, anjing putih dan anjing hitam. Saya punya di rumah anjing, dipastori anjing. Anjingnya putih, namanya Snowy sesuai dengan namanya. Nah, kalau misalkan ada anjing hitam main, tapi yang sering kali saya kasih makan anjing putihnya kuat. Tapi kalau saya balik, yang putih nggak pernah saya kasih makan anjing saya. Tapi anjingnya tetangga begitu main saya suruh masuk, saya kasih makan, saya masih makan. Ini yang Snowy, yang anjing saya cuma ngeliatin aja. Ini Tuhan yang bengis dan kejam ini. Kok aku nggak dikasih makan? Tapi misalkan itu eksperimen, saya coba, saudara. Menurut saudara, begitu mereka ketemu, tarung sama-sama lakinya, saudara. Misalkan itu adu, saudara, bertengkar. Kira-kira menang siapa? Yang hitam. Kenapa? Yang dikasih makan. Pertanyaan sederhana, kenapa saudara jatuh? Karena dagingmu engkau kasih makan terus, rohmu enggak pernah kasih makan. Saudara, roh itu nurut, daging lama. Saudara mesti harus kasih makan roh kita, kasih makan, saudara. Salah satunya berbahasa roh. Dan kita tahu bahwa hari ini kita juga memperingati kemerdekaan, dan ketahuilah bahwa ketika kita ada di dalam Kristus dan Tuhan memberikan rohnya dalam hidup kita, maka kita bisa dimerdekakan untuk kita tetap bisa hidup taat, tetap bisa mengasihi, tetap bisa menjadi terang bagi orang lain yang percaya. Katakan amin. Jadi DNA ilahi itu artinya kita bisa hidup sesuai sifat karakter Allah. Sudah jangan bilang, lah itu kan di firman Alkitab, tokoh-tokoh yang di Alkitab tuh mereka bisa hidup seperti Tuhan. Enggak, sekarang aja kita tuh bisa hidup seperti Allah, punya sifat karakter seperti Allah bisa. Bahwa kita juga punya kuasa dari lidah, ucapan mulut yang kita perkatakan. Yang percaya katakan amin. 1-2 bulan yang lalu habis ibadah saya antar Hadasah ke Surabaya. Saya antar di apartemen karena ada yang dia harus kerjain job. Setelah itu saya drop, kemudian saya kembali lagi karena jam 3 masih cukup lama, jam 6 harus jemput. Daripada saya jalan capek, saya pulang lagi tidur, kemudian jemput lagi.
di mobil dia bilang, "Pak, Tuhan itu ajaib ya. Kalau kita ngomong, kita ucapkan itu bisa jadi." Kenapa emangnya? Tadi ada AI, itu waktu saya job tuh, itu ngomong terus aja. Lo ngomongnya gimana? Ini kepanjangan, jangan kepanjangan. Ini kurang tebel, kurang ini. Dalam hati, aduh kok ngomong terus aja, sudah diam aja lah. Lalu ngomong lagi, hati-hati ya, nanti kebablasan, nanti kepanjangan, yang satu panjang, satu pendek kan nggak pas. Sudahlah, buat percaya sama saya gitu kan, saya kan profesional. Lalu dia diingatkan, oh ya Tuhan, aku minta roh ngantuk turun atas AI ini. Waktu di AI, tenang aja AI ya. Nanti kalau sudah selesai, AI lihat aja. Ya. Sambil setel lagu, sudah penyembahan itu instrumen. Tiba-tiba AI ini ngantuk. Dimua sama Hadasa. Sudah selesai, AI sudah selesai, coba dilihat. Hah? Ini saya toh. Lu gak percaya dia padahal saudara. Dimua. Kok bagus, kok beda. Dan kemudian setelah masuk dia pulang cerita sama saya. Tuhan tuh ajaib ya Pak. Keren. Dia cuma ngomong gitu tok loh. Lepaskan roh ngantuk supaya enggak. Ini kan membuat profesional itu jadi risih gitu ya. Sudah jelas jadi tim salah satu profesional dia diajarin gitu ya. Dan akhirnya hasilnya bagus. Dan yang lebih ajaib lagi sudah, repeat order minggu berikutnya order lagi sama Hadasa tolong AI dikasih mual lagi ya, buat mual lagi, mau ada acara lagi. Sekali lagi saudara, Tuhan memberikan kuasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Juga untuk memuridkan orang lain, menyelesaikan amanat agung. Tuhan beri kami itu sekolah, dan sekolah kami itu murid-muridnya sederhana, dari keluarga yang sederhana, dan juga murid-muridnya juga sederhana. Sudah keluarganya sederhana, muridnya sederhana. Satu kali saudara, saya masih ingat baru buka SMP saat itu, ikut lomba. Tempat kami itu nggak punya gedung khusus untuk olahraga, nggak ada, terbatas. Di depan ada, tapi punyanya perumahan, lapangan saudara. Satu kali guru olahraganya itu bilang, "Sir, mem, kita mau ikut lomba, tapi terbatas, pentaki gitu ya, 5 macam jenis lomba tuh." Lah terus gimana? Ya sudah, saya bilang itu kan besar tempatnya. Lah itu kan punya kita, ya enggak apa-apalah, pinjem aja lah. Jadi ada yang lari, ada maraton, pokoknya 5. Terus kemudian termasuk futsal. Kemudian mereka sewa satu tempat. Pokoknya terbatas semuanya. Tapi mereka lihat apa yang kami ajarin. Kita memperkatakan firman Tuhan. Kita juga doa keliling kita lakukan, kita kerjakan saudara. Dengan kata lain, kami sedang memuridkan guru dan juga murid-muridnya. Waktu tanding, saya masih ingat saat itu. Hari Minggu, saya tidak ikut. Waktu itu ada cabang di Surabaya. Dan kemudian waktu ibadah, saya dapat WA. Kira-kira jam 4 dapat WA. Wah, puji Tuhan, BMC masuk semifinal. Wah, puji Tuhan. Kira-kira setengah jam berikutnya WA lagi, puji Tuhan, anak-anak kita masuk final. Wah, puji Tuhan. Tapi saya sambil dengar firman Tuhan, saudara. Dalam hati saya tanya, Tuhan, ini masuk final, paling tidak masuk 3 besar atau 5 besar lah. Wes lumayan lah Tuhan. Ini sekolah baru, anak-anak juga masih baru, terbatas semuanya. Tapi apa yang terjadi? Jam 6 saya dapat kabar, puji Tuhan, kita juara 1 seluruh kabupaten Gresik. Sampai saya kaget dan bingung, mosok tuh jadi juara 1? Nggak percaya saudara. Gurunya cerita, "Sir, anak-anak itu sebelumnya sudah nervous, mereka diintimidasi, ini sekolah apa, sekolah baru, Kristen lagi dan sebagainya. Dan mereka dari negeri, mereka atlet-atlet, tapi Tuhan itu luar biasa. Kok bisa menang?" Saya tanya seperti itu ya. Kok bisa menang? Iya, waktu nervous saya ajak mereka keliling lapangan, ayo doa, kita doa. Mereka keliling lapangan sambil nyanyi. Dan kemudian waktu tanding mereka juara 1 seluruh kabupaten Gresik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, satu lagi
Barusan aja kira-kira minggu yang lalu salah satu guru kami Waka bilang, "Sir, anak kita itu juara 1 loh, seluruh Jawa Timur." "Masa? Yang mana sih anaknya?" "Yang ini." "Oh itu, ya saya tahu." Saudara, saya tuh tinggal di pastori dan pastorinya nempel dengan sekolah. Jadi selain kalau pagi karena belum ada full time, jadi saya pagi tuh habis doa pagi mesti bukain pintu gerbang. Jadi selain pemilik sekolah juga penjaga sekolah juga, termasuk juga juru kuncinya buka pintu gerbang. Waktu jam 6:04 sudah pada datang, padahal masuk 6:30. Begitu buka, ada anak ini, kakak adik. "Wow, saya dengar kamu juara ya?" "Iya sir." Saya masih pakai celana pendek gitu ya, kan belum masuk sekolahnya kan 6:30. "Iya sir." "Tingkat apa?" "Tingkat provinsi." "Wow keren." Terus bilang, "Iya sir saya juga." Kakaknya nyerudul saudara. "Oh kamu juga juara?" "Iya." "Tingkat apa? Juara berapa?" "3 sir." "Tingkat apa?" "Nasional." "Oh ya?" Sampai saya gak percaya. "Oh kamu juara 3 tingkat nasional?" "Iya sir, doain ya nanti bulan September kami mewakili BMC School." Bantu doa saudara ya, supaya anak-anak kami juga menang. Sekali lagi saudara, itu sebuah legacy kita bisa turunkan buat mereka. Mereka terbatas, mereka fasilitas terbatas, tapi mereka punya Tuhan yang tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa setiap kita semuanya yang ada di tempat ini, meskipun kita terbatas, modal kita terbatas, kondisi kita terbatas, sekali lagi engkau punya Tuhan tanpa batas yang bisa mengalami berkat juga tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Next slide yang terakhir. DNA ilahi itu ternyata punya indikator. Kalau DNA rohani tidak diukur dengan laboratorium, kalau di jasmani untuk menentukan apakah ini anaknya si A si B dites. Betul apa enggak ini? Hari ini di media sosial sangat viral di mana-mana. Ditentuin betul apa enggak sesuai dengan DNA-nya apa enggak. Nah, saudara, saya mau bilang DNA rohani kita ini diukur dengan ujian iman. Betul apa enggak? Waktu saudara mengalami tekanan, waktu saudara mengalami goncangan, diuji apakah kita betul-betul punya DNA ilahi dari Tuhan atau tidak. Salah satu indikasinya, next slide, apakah kita punya ketaatan seperti Abraham yang taat tanpa kompromi. Begitu Tuhan suruh menyerahkan anaknya, dia taat. Yang kedua, apakah juga punya kesetiaan. Waktu diuji, kita tetap setia, kita tetap lakukan bagian kita. Yang ketiga, apakah kita mau berkorban sama seperti Abraham. Yang keempat, apakah kita punya keteguhan iman. Apakah kita menyerah di tengah jalan atau punya keteguhan, ketetapan. Kalau ibarat orang nebang itu ya, sekali, 2 kali, 3 kali sampai pohon ditumbang. Punya sebuah keteguhan iman, enggak pernah menyerah dengan keadaan, dengan masalah yang ada. Dan saya mau berkata, next slide, DNA ilahi yang ada dalam hidup kita itu bisa dikembangkan. Yang percaya katakan amin. Saya minta istri saya maju ke depan, mau saksi sedikit tentang bagaimana Tuhan bawa anak-anak kami satu persatu, dan Tuhan kasih dia karunia melihat potensi itu istilah DNA anak-anak kami satu persatu, dan anugerah Tuhan hari ini mereka menggenapi destininya dan mereka melihat itu sebuah anugerah yang daripada Tuhan. Silahkan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mau saksi apa ya? Ya, puji Tuhan. Serba banyak saudara dan saya percaya bahwa kita terima DNA ilahi. Amin. Yohanes 1 ayat 12 bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan. Nah, itulah yang saya senantiasa ingatkan kepada anak-anak kami bahwa mereka mungkin terbatas. Kami sebagai orang tua juga terbatas, tapi yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak kami, kamu mesti lahir baru.
dan kamu mesti tetap harus pegang nama Tuhan Yesus. Sebenarnya ketika kamu percaya nama Tuhan Yesus, maka apa yang terbatas dalam hidupmu akan jadi luar biasa. Karena bukan lagi kamu hidup dengan kekuatanmu sendiri, tapi Tuhan yang hidup dalam engkau. Itu yang senantiasa saya selalu ingatkan kepada anak-anak kami, ya. Dan saya bersyukur saya banyak belajar, ya. Saya banyak belajar dari gerakan Mother West, karena dari tahun 2006 oleh anugerah Tuhan saya mengikuti sebuah gerakan namanya Mother West dari Amerika, dan saya banyak terlibat di Mother West. Itu yang membuat saya banyak belajar bahwa sebagai seorang ibu saya harus bisa menjadi partnernya Tuhan melihat destiny buat anak-anak kami, gitu ya. Dan saya sejak saya mengerti itu, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan beri saya kesanggupan, kemampuan untuk lihat setiap destiny yang Tuhan tetapkan atas anak-anak kami, ya. Dan saya bersyukur ketika Tuhan izinkan saya bisa melihat ketiga anak saya satu demi satu, sehingga saya bersyukur ketika mereka mau dididik di dalam Tuhan, ya, dididik di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, DNA ilahi itu bentuknya adalah benih. 1 Yohanes pasal 4, ya, bahwa barang siapa lahir daripada Allah, dia terima benih ilahi. Jadi bentuknya adalah masih benih. Benih, kalau saudara lihat benih, ya, kalau benih itu ditaruh di toples, ya untuk selamanya dia akan hanya sekedar menjadi benih. Tapi benih kalau dia ditanam, baru dia akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Itulah yang disebut dengan tindakan iman, ya. Dan saya bersyukur dalam tanda kutip saudara, ya, memang mungkin saya rasa Bapak Gembala di sini juga sama, ya. Sempat sharing-sharing juga dengan Benaya maupun Otniel, gitu ya, bahwa dalam tanda kutip semua anak-anak gembala sepertinya dalam tanda kutip dituntut dan dilatih, dididik papa mamanya untuk menjadi militan, gitu ya. Ya, dan walaupun istilahnya untuk mereka itu sesuatu yang tidak mudah, ya. Setiap pagi saya dan papanya harus bangunkan dia, saya harus mewajibkan dia baca Alkitab, ya. Kemudian ketika dia sudah tumbuh jadi remaja, jadi kaum muda, di mana teman-temannya yang lain kalau hari Sabtu bisa jalan-jalan, bisa ke sana kemari, hari Minggu bisa bebas, ya. Saya berkata no. Saya bilang, ya, Ma, please lama temanku lagi ulang tahun, boleh siang diantar mama ke sana, kasih kadonya, kita pulang. Sore kamu mesti pelayanan di ibadah anak di. Sepertinya dalam tanda kutip, ya, ndak enak buat daging mereka. Ndak enak buat daging mereka. Ya. Tapi saya bersyukur mereka mau kami didik, mau kami latih, dan saya melihat bahwa apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya, tidak pernah sia-sia. Dan saya bersyukur, ya, satu demi satu anak-anak kami pun mulai kami ajar bagaimana mengaktifkan semua yang namanya benih ilahi, DNA ilahi dalam diri mereka. Yang pertama, pasti tadi sudah kita mendengar sedikit dari tim teologi, doa dan doa. Ya, doa dan doa, ya. Jadi setiap pagi kalau harus kami bangunkan, kadang ya namanya anak-anak, ya saudara, di waktu masa mereka masih anak-anak dibangunkan, bangun enggak? Bangun, tapi pindah tempat tidur. Pindah tempat tidur. Kalau tadi tidur di tempat tidur, saya tarik selimutnya, dia duduk, dia duduk, tapi begini. Ya, setiap kali tidak, jadi duduk tapi bukan berdoa, duduk tapi kembali tidur, ya. Langsung saya cuci muka, ya, cuci muka. Jadi dalam tanda kutip memang, ya, mamanya berdoa, jadi ada dalam tanda kutip rada sedikit dikeras sama papa dan mamanya. Tapi bersyukur Tuhan itu sungguh amat baik, ya. Tuhan sungguh amat baik, dan mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, ya. Ketika mereka belajar berdoa, mereka belajar jalan dengan iman, mereka belajar memperkatakan firman. Saya ingat anak saya nomor 2 itu ingin sekali yang namanya kamera SLR, gitu ya. Ma, aku beliin dong. Waduh, mama belum ada berkat, mahal lah itu, gitu ya, mahal lah itu, gitu ya. Maka
Saya ingat waktu itu saya ada dikasih berkat satu teman untuk pergi Singapura, kemudian saya belikan dia, saya kena tipu gitu ya, ceritanya kena tipu, saya belikan dia kamera itu tapi ternyata kamera pocket ya. Satu kali ketika kami buat ikut sebuah KKR, kemudian dia dengan iman dia berkata ketika waktu itu hamba Tuhan yang melayani berkata bahwa seberapa yang kalian mau, apa yang menjadi bagian kalian, yang Tuhan mau jadi jatah kalian, bawa ke sini secara kita mau hadapkan kepada Tuhan. Lalu dia bawa kamera kamera pocketnya dia dan dompetnya dia. Dan dompetnya dia bawa itu kepada Tuhan. Ya, dihadapkan kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan pasti sediakan semua. Dompetku tidak akan pernah kosong dan juga Tuhan berikan aku kamera yang daripada Tuhan. Tuhan itu ajaib, saudara. Kalau mau ngomong, saya kalau mau dengan istilahnya berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, mungkin tidak akan kebeli itu yang namanya kamera SLR dengan dengan lensa-lensanya yang puluhan juta. Tapi Tuhan itu baik. Anak kami mendapatkan berkat free. Bukan cuma kameranya saja, berikut lensa-lensanya. Yang kakak saya katakan, itu di atas 50 juta loh itu. Dia dapatkan free. Dan oleh anugerah Tuhan tadi sempat disaksikan oleh Pak suami saya, pertama kali dia motoin teman beberapa, cuma dikasih 50.000, dijanjiin 500.000, itu pun cuma dikasih 200.000, yang 300.000-nya sampai sekarang enggak kebayar. Ya enggak kebayar. Saya bilang ya udahlah, udah kayak gitu tuh sampah, jangan kumpulin sampah dalam hati, enggak boleh menghentikan kamu mengerjakan destiny Tuhan. Kalau kamu percaya itu destinimu, kerjakan dengan susu. Ya, saya selalu kepada anak-anak Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Ya, all out, apapun yang kamu lakukan do the best. Ya, buat siapapun kamu kerjakan sungguh-sungguh, dan dia kerjakan itu sungguh-sungguh, dan saya bersyukur saudara, Tuhan itu luar biasa. Ya, akhirnya tadi disaksikan oleh suami saya ke Bali oleh anugerah Tuhan. Ya, saya selalu berkata, kenapa harus ke Bali? Kenapa harus ikut orang? Saya bilang, kenapa enggak berdiri sendiri? Saya bilang, ya aku kan mesti ngumpulin portofolio dulu mah dan sebagainya. Oke, saya kasih dia, oke, mama kasih waktu ya 3 tahun cukup. 3 tahun ikut orang, setelah itu destinimu adalah kamu mesti jalan dengan Tuhan. Ya, dan saya bersyukur Tuhan itu sungguh amat baik. Ya, genap dia 3 tahun, dia resign dari tempat pekerjaannya, dia berdiri sendiri dalam alami jalan dengan Tuhan. Dan saya bersyukur ketika anak-anak kami tidak ada satupun yang kami beri modal. Selalu saya berkata, papa mama tidak akan kasih kamu modal. Mama papa sudah kasih kamu modal banyak sejak dari kecil. Apa itu mah? Ya itu tadi ya, yang tadi pagi Pak Budi saya 1 juta. 1 juta, setia, tekun. Kamu kerja apa-apa tekun. Tidak boleh tidak tekun, harus tekun. Kalau papanya istilah yang papanya ajarkan kepada anak-anak, kalau nebang pohon harus sampai tumbang. Kalau pohon belum tumbang berarti belum selesai. Kalau mau tumbangkan pohon, kerjakan sampai selesai, sampai tekun. Tidak bisa, belum bisa, tekun, kerjakan terus. Setia itu tekun. Ya, jujur itu apa? Tulus. Kamu kerjakan sesuatu, kamu punya klien, kamu melayani siapapun, kerjakan itu dengan tulus. Seperti untuk Tuhan. Tidak masalah karena nanti dapat gaji berapa, nanti dapat PK atau fee-nya berapa. Kerjakan saja sungguh-sungguh dengan hatimu yang tulus. Ya, kemudian apa? Taat. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Dan saya bersyukur mereka belajar itu. Ya, mereka belajar itu dari saya melihat kami dalam tanda kutip ya seringkali, mah boleh enggak minta modalnya? No. Karena saya ajar kepada anak-anak, karena saya juga Tuhan didik saya secara pribadi. Setiap kali Tuhan berikan kami berkat, selalu saya nanya sama Tuhan, Tuhan ini benih atau roti? Kalau ini roti, saya akan pakai untuk keluarga kami. Ya, tapi kalau ini benih, saya tidak akan ambil 1 peser pun. Ya, dan saya ajarkan itu kepada anak-anak kami. Ya, setiap kali kamu dapat berkat, tanya sama Tuhan, roti atau benih? Kalau roti silahkan makan, nikmati, itu jatahmu. Kalau itu benih, jangan ambil, tabur kembali. Karena itu bagian untuk engkau
akan dilipat gandakan oleh Tuhan dalam hidupmu. Dan saya ajarkan itu kepada anak-anak kami dan saya bersyukur Tuhan itu sungguh baik. Saya katakan kepada anak-anak, mama tidak kasih modal, modalmu sudah dikasih oleh Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Dan saya bersyukur sampai hari ini ketika anak kami ajaib luar biasa. Kenapa? Mengaktifkan DNA ilahi. Ya, DNA ilahi. Memperkatakan firman. Setiap kali saya baca firman, lakukan. Baca firman, lakukan. Baca firman, lakukan. Perkatakan. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Jangan menjadi tawar hati. Jangan menjadi lemah. Jadi orang yang kuat. Ya, tetaplah kuat. Jangan tawar hati. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Bertindak hati-hati. Tidak menyimpang ke kanan. Tidak menyimpang ke kiri. Jalan dengan Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini mereka ajaib. Luar biasa. Sekalipun tiga-tiganya tidak dapat modal sedikit pun dari papa dan mama, hari ini mereka ajaib luar biasa. Ya, baik anak kami yang pertama, Tuhan itu ajaib. Ya, Tuhan pertunjukkan kepada saya, nak destinimu di psikologi. Ya, pergi ke sana dan saya bersyukur dia jadi berkat di sana. Anak kami yang kedua, saya melihat dari sejak dia masih kecil, ya suka foto-foto. Saya bilang, mah aku mau kuliah apa ya? Ada nggak kuliah foto-foto? Ya. Kamu ambil sana, Tuhan bilang kamu tempatmu di sana, ya. Dia dan hari ini dia pun juga jadi fotografer, itu kan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga juga sama, dari kecil sukaannya, aduh, haleluya, ya, sukanya make up dan sebagainya. Padahal mamanya enggak punya, enggak pernah belajar make up, ya. Dia juga enggak pernah saya leskan, saya enggak pernah latih dia, tapi dia jalan dalam pengurapan Roh Kudus. Ketika pengurapan itu turun, ketika mereka berjalan dalam pengurapan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, semua jadi ajaib. Yang membuat ajaib bukan kita. Yang membuat kita menjadi ajaib itu adalah Roh Kudus dalam ketaatan akan firman Allah. Ketika mereka taat, mereka melihat betapa penyertaan Tuhan atas hidup mereka sampai hari ini. Saya kadang dengan papanya suka bingung, terutama anak kami yang kedua. Ini hari ini dia di mana, hari ini di mana, kadang suka bingung. Kenapa? Karena hari ini lagi di mana Kak? Di Melbourne. Nanti sebentar baru 2 hari lagi di mana? Di Sydney. Nah, kemana? Oh, lagi masih di UK mah. Lah, saya bilang itu kamu tuh naik pesawat itu kayak naik bemo aja, saya bilang. ya, naik pesawat itu kayak naik bemo saja gitu ya. Dia sering kali gitu ya. Kalau ke luar negeri kok enak Kak, ada murah, dapat gratis mah kok pesawatnya. Kenapa? Keseringan beli tiket pesawat sampai sering dapat istilahnya voucher pergi. Tuhan itu ajaib. Saya berdoa setiap kita pun juga melakukan hal yang sama. Dan saya pun juga sudah mengalami itu, bagaimana ketika saya dengar firman, lakukan, taat saja. Taat dalam pimpinan Roh Kudus. Karena ketika kita taat, di situ DNA ilahi itu akan aktif. Dalam perjalanan ketaatan kita nanti akan melihat semua yang ajaib, semua yang mulia, semua yang dahsyat yang kita tidak bisa lakukan, Tuhan lakukan. Karena saya selalu katakan pada anak-anak saya, kalau minta sama Tuhan jangan yang kecil. Kenapa? Tuhan itu spesialis melakukan yang tidak mungkin. Kalau minta sesuatu yang mungkin sama Tuhan, itu mah kecil. Lakukan minta sama Tuhan itu selalu minta yang besar. Karena Tuhan spesialis maha besar. Saya berdoa saudara dan saya di tempat ini terus bertumbuh, mengerjakan semua yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Setiap kebenaran firman Tuhan, ngerti tidak ngerti, lakukan saja. Dalam tuntunan Roh Kudus, doa seperti tadi suami saya katakan, kasih makan roh, bahasa roh, doa dan doa. Dan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Jalan dengan iman. Iman membuat kita mengalami semua yang ajaib daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, DNA ilahi itu masih berupa benih, mesti harus dikembangkan. Dan siapa yang mengembangkan? Bukan orang lain, itu hanya support system. Tapi yang prioritas persentase yang terbanyak itu harus dari kita. Lewat apa? Next slide, PowerPoint. Firman Tuhan diucapkan, diperkatakan, doa.
Kita terus punya koneksi dengan Tuhan. Zaman dulu ada handphone, ada sinyalnya, saudara, ya kan? Ada telepon masuk, titit, langsung nyambung. Setiap waktu kesempatan kita selalu connect dengan Tuhan, selalu jalan dengan Tuhan. Saudara, bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, tapi harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau penuh Roh Kudus itu Roh Kudusnya yang aktif. Tapi harus dua-duanya dipimpin. Dua-duanya harus aktif. Kepinginnya Tuhan memenuhi, tapi kalau berikutnya kita nggak mau taat, nggak mau jalan, nggak mau ngikutin apa kehendak Tuhan, nggak jadi apa-apa, saudara. Ketika Tuhan suruh kami bangun sekolah, buat sekolah, nggak ada apa-apa. Tapi kami belajar taat melangkah. Dari kita melangkah dari Tuhan, ingin berikan mujizat demi mujizat. Begitu kami melangkah, sudah diambruin, nggak bisa bangun. Tuhan katanya suruh bangun, udah dibangun, sudah dikasih fondasi, kok nggak ada progresnya. Sampai saya duduk, saya doa keliling di tempat itu, saya perkatakan firman Tuhan. Singkat cerita, saudara, pintu surga terbuka. Saya diminta untuk mendoakan salah satu hamba Tuhan yang punya usaha. Saat itu bulan-bulan Agustus seperti ini. Begitu kami diundang dan berkata, Pak Bu, saya komitmen dengan Tuhan, kalau saya ditambahkan 1 tahun, saya harus ambil bagian menabur pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Budi punya pergumulan apa untuk pelayan? Oh iya Pak, kami sedang bangun, tapi baru fondasinya. Sudah berapa lama? 6 bulan. Jadi sudah diambruin semua. Sudah, oke, kami ke sana. Senanya datang, dia cuma keliling aja, saudara. Begitu keliling, kemudian besoknya dipanggil kami dan dikenalin, ini direktur finance, ini direktur sipil, ini direktur perizinan dan lain sebagainya. Hari itu kami lihat pintu surga terbuka. Setiap kali diajak meeting, sampai detail letak lampu dan letak AC-nya, kami suruh milih, saudara. Singkat cerita, akhirnya kami harus tanda tangan. Dan saya harus tanda tangan. Pak, saya yang harus tanda tangan. Iya, Pak Budi yang tanda tangan. Dalam hati, lah terus gimana bayarnya nanti? Di situ saya diuji, saya melangkah dengan iman. Saya tanda tangani di dalam nama Tuhan Yesus. Lunas semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dibangun, saudara, saya tanya tukangnya, Pak, ini kalau bangun bisa berapa lantai? Bisa 5 lantai nih Pak. Besinya gede-gede, saudara. Singkat cerita, selesai. Nah, mulai bimbang lagi, saudara. Mah, ini sudah selesai. Kita tuh harus tahu diri. Orang timur tuh harus ngerti. Kalau sudah ada yang membantu membangunkan, yang ngisi harus kita. Yang mendirikan meja, kursi, OHP, papan tulis, semua harus kita, termasuk AC-nya. Nah, kita mulai doa lagi. Gak lama dipanggil lagi, Pak Bu, sudah selesai, dipakai aja silahkan. Kursi, meja, peralatan alat tulis sudah ada? Belum Pak, cari. AC belum ada, cari. Saudara, Tuhan itu kalau sudah bekerja gak nanggung-nanggung. Semua tersedia secara ajaib dan rapi, tersedia sampai sak lampu dan juga AC-nya. Saya terakhir tanya sama bagian tukang itu, Pak, ini kemarin kontraknya itu dealnya harga berapa? Pak Budi mau tahu, dibuka. Saya berkata, oh my God, Tuhan, kalau enggak Tuhan enggak mungkin. Hampir 2M, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tersedia tanpa keluar biaya 1% pun. Dan sampai hari ini saya mau berkata, saudara, ayo aktifkan DNA ilahi yang ada dalam hidupmu. Aktifkan. Setiap kita sudah dikasih dan terus aktifkan. Mari sama-sama kita terus terhubung dengan Tuhan.